tentang lembaga penyelenggara negara. Sebelum kita mulai, pimpin doa dulu dong. Oke, doa dulu. Siap, doa dimulai. Aira, Aprilia, Arliansa, oh ya maaf, biasa, Atin, Audrey, Aulia, Citra, David, Jaki, Esther, Flora, Gemma, Hanifa, Ipisya, Indila, Faidir, Husnul, Laura, Lutfan, Muhammad Rizki, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Arlan, Muhammad Meri, Muhammad Rizki, Nabila, Nadine, Nesia, Putra Bayu, Rafa, Rizki Aditya, Salwa, Steven, Tri Yuliana, Fania, Zain. Oke, banyak kita kemana hari ini ya, gara-gara ada acara lomba ya. Oke, diri dulu kita explain dulu. Jangan semalam kan Bapak udah share bagaimana caranya kan. Ingat MPR, DPR, DPRD, ingat, ulang lagi MPR, DPR, DPRD, Presiden. Oke, bareng-bareng ya. MPR, DPR, DPRD, Presiden. MPR, nah salah. Ulang. Oke. Presiden, DPRD, ulang. MPR, DPR, DPRD, Presiden. Ulang lagi, biar ingat. MPR, DPR, DPRD, Presiden.
Terakhir ya. Ngasih otak. Ulang. DPRD, MPR, Presiden, Dewan. Kalau kagak ada diem. Terakhir ya. DPR. Oke, Presiden. DPRD. Presiden. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Bapak buka materinya, semalam kan udah Bapak kasih tahu grup materi ini tentang lembaga penyelenggaraan negara. Oke, apakah tahu lembaga negara di Indonesia ada berapa lembaga? Dari kanan. Dari kanan. Berapa? 8. Salah. Ada lagi? Ada berapa lembaga negara di Indonesia? Tangan. Ada 3, betul. Yang di ujung lembaga yudikatif. Yudikatif itu di dalamnya ada apa aja? Yang di ujung yudikatif. Yudikatif. Depannya eksekutif. Apa aja eksekutif? Berarti kagak dibaca nih ya materi yang Bapak kasih semalam. Oke, yang pakai topi depan, singkatan dari DPR apa? Yang pakai topi, singkatan dari DPR apa? Apa? Oh, sebelahnya fungsinya apa? Sebelahnya, ya, sebelahnya fungsinya. Fungsinya keras biar teman-teman kamu tahu. Lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Cuma satu belakangnya singkatan dari MK apa? MK sebelum kita lihat video tentang negara-negara minimal dulu singkatan dari MK apa? Mahkamah Konstitusi. Oke, yang pakai baju putih di tengah nih, mukanya muka diem-diem tapi menakjubkan nih kayak ini, ya. Oke, yang pakai baju putih, singkatan dari MK apa? MA adalah Mahkamah. Oke. Konstitusi. MA Mahkamah Agung. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini satu, mengenal apa itu lembaga negara, mengenal fungsi-fungsi lembaga negara, dan mengenal pengertian dari lembaga negara. Oke. Lanjut, kita langsung lihat video. Tolong diperhatikan. Tidak perlu dihafal, tapi diingat inti dari video tersebut. Habis video kita langsung PJT, penjabaran tentang lembaga penyelenggaraan negara. Makanya siap-siap nanti Bapak akan
video tersebut. Oke? Mohon dilihat dulu videonya. Oke? Sip. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mempelajari tentang modal dan negara minggu ini. Dan di sini yang kemarin sudah saya berikan beberapa ulasan tentang lembaga negara di Indonesia. Nah, kita lihat lagi di sini ada dari Undang-Undang Dasar 45 di bawahnya. Ini adalah lembaga-lembaga negara, yaitu ada BPK, Presiden, DPR, DPD, MPR, DPD, MA, dan MK, AKZ. Nah, di sini di bawah ini kan di daerah, jadi tiga situs-situs ini di lingkungan daerah ya, provinsi, kota. Nah, di lembaga umum, agama, pendidikan, dan KPUN. Dari MA ini yang di pusat ya, MA. Mahkamah Agung. Nah, di bawahnya ini di daerah gitu. Nah, kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari beberapa lembaga negara ini. Nanti lagi saya membuat satu peta konsep seperti ini yang akan memudahkan kita belajar ya. Untuk lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini yang seperti tadi yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KZ, dan BPK. Saya kenalan dulu untuk MPR, DPR, dan DPD ini sebagai lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Presiden sebagai lembaga eksekutif ya. Untuk MA, MK, KZ sebagai lembaga yudikatif, yaitu lembaga peradilan. Kemarin banyak yang tanya di beberapa kelas kemarin untuk KZ, MK, MA itu sebagai lembaga apa Bu? Terus ini sebagai lembaga apa Bu? Ini sebagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gitu ya. Nah, kita akan bahas fungsinya satu-satu. Dari MPR, tugasnya di pasal 3 ini ada satu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di mengubah yang menetapkan Undang-Undang Dasar ya, bukan undang-undang. Undang-Undang Dasar itu seperti ini. Saya tunjukkan. Ini dari MPR langsung, maaf ini sudah agak kusut ya, tapi ini bisa untuk belajar dan mengenal konstitusi kita, undang-undang dasar kita seperti apa. Ini berbagai di perubahan ketiga dari perubahan 1 sampai 4 ya. Yang kita baca di dalam bacaan bendera itu adalah pembukaan. Ya. Terus ada pasal-pasal sampai 37 pasal. Ya, sampai ini ya 37 pasal. Nah, ini undang-undang besar yang dimiliki oleh Indonesia sebagai konstitusi negara kita. Dan undang-undang itu belum diganti saat ini ya. Masih ada 37 pasal dan belum diganti. Ya. Lalu melatih presiden dan wakil. Melatih ya, bukan memilih rakyat Indonesia. Ketika sudah dipilih dan suratnya banyak ditetapkan oleh KPU, baru dilantik oleh MPR. Ketiga, dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut pasal 1 ayat 2 itu sebagai pendalaman rakyat. Karena MPR ini sebagai MPR sebagai lembaga yang sejajar dengan lembaga yang lain ya. Jadi sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Kalau dulu MPR itu sebagai lembaga tertinggi.
sekarang tidak ada yang seperti ini. Semuanya sama. Ya. Nah, kita lanjut untuk DPR. DPR ini fungsinya adalah fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk legislasi ini ada beberapa kewenangan, yaitu menyusun dan program legislasi nasional, menyusun dan merencanakan RUU. RUU itu rancangan undang-undang ya, jadi DPR itu menyusun rancangan undang-undang. Panjangan dari Menerima rancangan RUU dari undang-undang. DPD untuk membahas Apa sering lihat di TV, jadi DPR mau misalkan RUU ketenaga kerjaan, RUU kesehatan, itu panjangannya adalah DPR itu rancangan membahas semua undang-undang. rancangan undang-undang sebelum jadi undang-undang itu ada rancangan dulu. Nah itu dibahas bersama presiden dan juga ditetapkan sama-sama presiden, tidak DPR, tidak DPR sendiri mengenai undang-undang. DPR juga menyetujui atau tidak menyetujui peraturan itu apa? Itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden, apakah mau menjadi undang-undang ataukah dibatalkan. Ini perpu ini dikeluarkan ketika ada undang penting, ya, ada bencana alam atau sesuatu yang besar itu dikeluarkan. Nah, yang hak DPR itu ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyuarakan pendapat. Nah ini nanti kalau cari yang mungkin informasi apa ini secara khusus saya nah selanjutnya untuk DPD Dewan Nah, yang mau jadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau mau jadi DPD, jumlahnya terdiri dari wakil-wakil dari berbagai provinsi di Indonesia. Indonesia itu ada 24 provinsi. Ada wakil-wakilnya. Nah, biasanya di setiap daerah ada wakil tempatnya. Ini anggota tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Kewenangannya di pasal 23D itu mengajukan dan membahas RUU terkait apa saja. Ada DPR saja, ada di daerah, pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan syarat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, keimbangan SDA itu sumber daya alam, SDE sumber daya energi. Kita perlindungan pada itu DPR. Jadi kewenangannya DPD ini juga melakukan pertimbangan pada DPR mengenai apa, membahas apa, pajak, pendidikan, dan agama. Lalu melakukan pengawasan dari pelaksanaan perundang-undangan dan nanti menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Pengawasannya berupa apa? Yaitu tadi pengawasan ini kalau sudah ditindaklanjuti diberikan kepada mereka untuk bersama-sama gitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari MPR, DPR, DPD, nanti bisa kalian tulis di kolom komentar. Ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan untuk presiden sebagai lembaga eksekutif, sebagai pelaksana undang-undang, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. nah, fungsinya presiden memegang kekuasaan Membuat peraturan dan negara lain dan sebagai DPR mengangkat duta besar dan konsul, menerima duta dari negara lain dan negara sahabat, dan memberikan tanda kehormatan kepada WNI atau WNA. Lalu untuk kepala pemerintahan itu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, yaitu mengajukan hak mengajukan RUU kepada DPR
menetapkan kehadiran Presiden bisa mengajukan rancangan undang-undang ke ini belum digunakan. DPR. Presiden itu bisa. Tidak memberikan gerasi dan Kalau menetapkan peraturan pemerintah PP bisa. juga memberikan amnesti bagi dan tindakan. Jadi Biar kamu tahu tuh, tidak biar dalam nanti ke melakukan depannya biar nggak ada apa sih tupoksi atau tujuan dan kewenangan dari presiden dan wakil presiden. Sama DPR, MPR, MA, tindak pidana dan yang lain. Pertimbangan ada pertimbangan yang diadopsi tetapi harus dilakukan dengan keadaan Tahu durasi yang amnesti, tahu pengurangan hukuman itu ada kewenangan dari presiden, tapi harus ada izin dulu atau persetujuan dari DPR. Kayak orang mau hukuman nanti, nah presiden punya hak itu apakah orang tersebut atau tersangka tersebut bolehkah tidak menjadi hukuman mati atau hukuman umur hidup bisa dengan amnesti tadi itu mengamankan kayak itu kalau menjadi presiden. Tinggi ya, itu yang tugas lain dan tugas lain. Baik, itu ya. MA dilihat MA fungsinya apa? Mengadili tingkat kasasi, kemudian peraturan undang-undang MA. Menguji peraturan undang-undang itu berdasarkan sudah ada persetujuan dari DPR dan sudah ada sidangnya. Makanya MA bisa meninjau kembali atau mengkaji apakah undang-undang tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Maksudnya apa sih ya? Lihat gambar aja ya. Lihat habis. Buka mencatat semalam. Itu enak. Tetap presiden adalah kepala pemerintahan yang di bawahnya ada menteri dan menteri. Kalau menteri yang korupsi yang bikin malu adalah presiden. Tuh, undang-undang terhadap undang-undang NRI tahun 1945. Kalau kemarin kan undang-undang dasar 1945, sekarang dirubah menjadi NRI. Tapi tetap 1945 dan isinya tidak berubah dan dilarang berubah kecuali ada ketentuan kesepakatan dari MPR, DPR dan pengajuan dari presiden sendiri. Baik, Mahkamah Yudisial. Mahkamah Yudisial AY itu paling gampang. Ya kan? Cuma melihat
kinerja para hakim di Indonesia. Tapi kalau terkait pengajuan anggaran itu bukan ke KAY. Kayak sebelum pelantikan kemarin presiden kita yang ke-8 kan Prabowo, ada hakim yang datang ke DPR meminta kenaikan tunjangan hakim karena menurut para hakim gajinya itu lebih kecil daripada yang lain. Ya kalau sekiranya dia hakim di Papua ya mungkin, tapi kalau hakim yang ada di sini ya mungkin kurang. Murahnya itu hakim DPR, presiden, PNS yang sekarang diganti oleh P3K, murahnya itu adalah gaji pokoknya, tapi tunjangannya. Kalau kamu ada orang tua kamu yang jadi PNS, coba tanya, ya gaji ayah berapa sebulan? Pasti jawabnya gaji pokok. Kalau kamu tanya, ya gaji ayah berapa di Kementerian Sosial untuk gaji saya, nah 5 juta. Berani nggak bilang lagi itu full apa udah ada tunjangannya? Pasti nggak jawab, karena tunjangannya itu lebih daripada 5 juta. Oke. Mohon maaf videonya suaranya Bapak juga lupa dicas, tapi Bapak yakin dan percaya kamu bisa. Oke, Bapak minta kesimpulan terkait video ini, dan Bapak minta suaranya yang keras. Oke. Ini yang di belakang siapa kamu? Namanya? Riz. Bapak minta kesimpulan dari yang kamu lihat di video sebelum kita. Apa Riz? Apa kesimpulan yang kamu lihat sebelum kita lanjut ke PTT? Berarti sama, nggak jauh beda. Apa Riz? Tolong dibantu yang di sebelahnya. Itu lagi. Jadi kesimpulannya. Gimana kesimpulannya? Yang di belakang, kesimpulannya apa ketika kamu melihat videonya? Cuma jawab doang. Bisa ini kalau di medsos kamu jago untuk komen-komen bocah, komen yang ada di medsos. Coba di video yang kamu tadi lihat itu bagaimana kesimpulannya? Soalnya keras ya. Angkat.
Suaranya nak yang kencang kayaknya di luar suara yang gede. Kenapa di dalam kelas ini? Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang di paripurna menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, tugas dan wewenang. Oke, stop. Yang pakai kopi, kamu simpulannya apa? Sengaja Bapak tunjukkan laki ya, karena minggu kemarin perempuan. Kamu pengen lihat muka-muka anak laki ini, mulutnya ini nih. Di dalam kelas pada diem, tapi di luar tuh mulutnya kalah dengan mulutnya perempuan. Coba yang pakai kopi, simpulannya apa? Ayo mantap. Ayo coba. Ayo. Masa puyon. Ayo. Kamu tidak lihat tadi. Ayo. Kalau perempuan nanti yang ini terakhirnya. Kalau pengen lihat ini anak aku mulutnya. Karena minggu kemarin itu perempuan, sekarang aku. Ayo. Jangan muka yang ganteng tapi nggak bisa ngomong. Malu. Oke, sudah bisa jawab. Mungkin ntar pas PTT ya. Sebenarnya gampang. Kamu melihat video, intinya cuma 3 doang. Kalau kawan kita yang di belakang kan menjabarkan tuh MPR, lembaga paling tertinggi, fungsi dan kewenangannya apa. Ini nanti ada di sini. Ya. Sebenarnya kalau ditanya kayak seperti itu, kamu jangan nanya aja. Intinya apa? Lembaga penyelenggara negara hanya ada 3 lembaga. Eksekutif, legislatif, dan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di bawahnya itu ada lembaga lagi yang sendiri, BPK dan KPK. BPK apa BPK? Badan pengelolaan, Badan Pemeriksaan Keuangan, bukan pengelolaan. Di dalamnya pengelolaan. Kalau KPK, komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi bagi Bapak, KPK sekarang bukan independen lagi. Karena KPK sudah gabung sama lembaga ini, jadi nggak independen. Kalau waktu pertama kali KPK ada kan ketuanya kan antara Adri itu kalau independen itu ketuanya. Kalau kamu korupsi tanpa harus izin sama polisi, dewan atau petinggi daerah kayak bupati atau ini bisa karena independen. Tapi sekarang KPK anggotanya plus pejabat-pejabatnya dari ketua, wakil dan yang lain sudah diangkat menjadi PNS. Jadi terahnya KPK itu sudah tidak ada, itu lembaganya. Ini yang ada di Indonesia. Oke. Lembaga penyelenggaraan negara
itu MPR masuk di dalam lembaga apa? MPR masuk ke lembaga legislatif apa eksekutif? Legislatif apa eksekutif? Legislatif apa eksekutif? Legislatif atau eksekutif? Hah? Alamak ya. Legislatif, kalau udah kata ada legislatif di dalamnya pasti MPR, DPR, DPRD dan DPD. Ya, kalau eksekutif, presiden dan wakil presiden. Yudikatif tadi MK, MA, KY. Oke, kita membahas tentang MPR. MPR lembaga tertinggi. Jadi kalau di denanya gini, di denanya MPR, DPR, presiden. Walaupun presiden itu kepala negara, tapi urutan kelembagaan presiden itu ada di bawah DPR, bisa juga selevel oleh DPR. Tapi lembaga paling tertinggi adalah MPR. Oke. Kewenangannya, MPR bisa mengubah penetapan undang-undang dasar. Yang kedua, dia melantik presiden dan wakil presiden. Kalau kamu kemarin nonton pelantikan presiden kita yang ke-8, Pak Prabowo, pasti harus ada ketua MPR-nya. Kalau ada ketua MPR, nggak sah. Itu. Makanya dia bisa melantik dan bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden. Oke. Sekarang dengan peraturan yang baru yang kemarin disahkan, presiden masa jabatannya bisa 2 kali, 3 kali orang bisa. Kan kayak kemarin Pak Jokowi yang SBY kan dia jabat 2 periode kan. Kalau dia menjabat 3 periode bisa, tapi dia harus membuat rancangan aturan atau peraturan yang harus dilihat oleh DPR dan harus dipantau oleh Mahkamah Agung. Tapi kemarin dibatalkan. Kan niatnya presiden 3 periode kan, zaman Jokowi kemarin. Akhirnya 2 periode. Oke, sidang istimewa itu pasti akan ada. Kan? Selanjutnya perwakilan rakyat. Sebagai representasi rakyat Indonesia, MPR bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat. Oke, ini MPR. Selanjutnya DPR. Kayak tadi di video, DPR fungsinya 1. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggaran itu untuk mengajukan anggaran. Anggaran itu apa? Dari kementerian untuk mengajukan anggaran lewat DPR melalui sidang. Kayak kemarin yang Menteri Olahraga ya mengajukan anggaran untuk 2025 oleh komisi DPR yang notabene khusus untuk olahraga, tapi belum disahkan. Yang lebih gokilnya lagi, yang lebih lucu, Menteri Pendidikan ya komisi 10 ya kalau nggak salah ya, menteri bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon ya, program kami jangan digantung seperti lagunya Melly Guslau yang
gantung apa tuh judulnya apa, gantung apa dah, pokoknya itu. Kenapa menteri harus ini? Karena sudah prosedur. Pengawasan, DPR bisa datang ke daerah kalau daerah tersebut ada indikasi kecurangan atau korupsi. Bisa. Apakah perlu izin oleh kepolisian? Bisa. Jadi tidak perlu lagi izin dari kepolisian. Jadi dia punya hak. Selanjutnya DPD. Ini yang kagak kelihatan tapi ada, ya kan? Yang lagi viral kemarin Bang Komeng, ya kan? Tapi dari Bapak juga kalau diizinkan Bapak mau ketemu sama Bang Komeng, kalau diizinkan, karena apa? Bapak pengen nanya, Bang Komeng juga bilang di stasiun TV, saya nyalon DPD itu enggak menggunakan anggaran. Bagi Bapak, no, buat saya. Karena apa? Setiap orang yang mau menyalonkan daerah, provinsi atau pusat itu pasti harus menyediakan anggaran. Anggaran bukan berarti uang. Makan anggaran. Kalau di lingkungan kamu ada yang nyalon DPRD atau DPR, pasti ramai. Ramainya apa? Ngincer makannya, fotonya, kopinya. Memang kalau butuh uang, kan pasti itu. Tapi kan Bang Komeng bilangnya gara-gara fotonya itu yang lucu kan. Memang kagak ada aturan foto calon itu harus bagaimana. Tapi Bapak masih penasaran. Yang mungkin kalau Bang Komeng itu nggak menggunakan anggaran. Menurut pandangan Bapak. Oke, pemilihannya itu ada di tiap provinsi. 5 kursinya ada berapa provinsi? Ya. Yang kedua, tugas kewenangannya dia bisa merancang undang-undang terkait otonomi daerah. Kayak kejadian ini nanti bila jadi Tangerang Utara mau bisa Tangerang kita melihat kota, kabupaten, Tangsel. Nanti akan ada perubahan, ya. Itu akan menjadi Tangerang Utara, oke, melalui otonomi daerah. Kalau itu jadi Tangerang, kabupaten, kota, Tangsel dan Tangerang Utara itu bisa membuat provinsi baru lagi. Kalau Tangerang Utara jadi bisa dengan otonomi daerah itu. Duitnya dari mana? Anggaran dari mana otonomi daerah? Dari APBD, anggaran pembelanjaan daerah. Itu di dalamnya dari mana? Yang paling pertama pajak, yang kedua pariwisata. Itu DPD. Presiden dan wakil presiden tadi mungkin kamu udah melihat di videonya tugasnya apa? Ya kan? Presiden bisa jadi presiden melalui pemilihan. Ya. Kewenangan eksekutifnya adalah memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, termasuk mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat duta atau konsulat presiden, dan juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kalau wakilnya nggak jauh beda, seperti di sini ada ketua OSIS, ada wakil, ya kan? Kalau bahasa kita wakil itu bentornya dari ketua. Kalau ketua kagak bisa, pasti wakil. Kewenangan dan fungsinya nggak jauh beda, presiden dan wakil presiden. Bedanya cuma satu, gajinya itu beda. MA, ini yang tadi Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman, MA. Dan ada kekuasaan hakiman, ada fungsi peradilan, ada pengawasan peradilan dan pembinaan hakim. Ini MA nih, kerjanya santai, cuman ngeliatin hakim.
sama pembinaan hakim, sama pengawasan peradilan. Ini kalau peradilan yang korupsi memang bisa. Gitu. Selanjutnya MK, Mahkamah Konstitusi. Ya. Fungsinya satu, untuk pengujian undang-undang. Yang paling gampang itu, yang paling fenomenal itu pengajuan pemilu. Kamu kalau nonton, kenapa sih hasil KPU kagak sesuai? Ya, KPU mengumumkan bahwa si A itu menang, tapi si B-nya itu nggak terima kalau si A itu menang. Itu bisa mengajukan gugatan ke MK. Itu bisa. Sengketa kewenangan. Itulah yang tadi Bapak bilang, kewenangan KPU yang paling gampang politik. Pemilu dan partai politik. Nah, MK ini tugasnya. KY. Nah, Komisi Yudisial, pengawasan hakim, seleksi hakim, menjaga independensi, peningkatan kapasitas. Ini KY ini. Makanya orang KY nggak ada yang ganteng kan? Makanya muka pada cerdas dan pintar semua. Tapi kalau untuk ganteng kayaknya jarang nggak lihatnya anggota KY. Karena pusing dia ngurusin hakim dan seleksi hakim. Jadi kalau hakim yang ada di pengadilan ini hakim agung, ya itu ada ribut. Oke. Saya sudah selesai PPT. Tadi malam udah Bapak lihat, udah Bapak share tugas KPD, ya kan? Bapak kasih waktu untuk mengerjakan. Nah, tugasnya itu bukan tugas pribadi ya, itu tugas kelompok. Nanti tolong kamu jawab. Nanti per kelompoknya Bapak minta perwakilan untuk menjelaskan jawaban yang ada di LKPD tersebut. Dan tadi Bapak udah dialog ya kan, sama perwakilan anak kami. Kelompoknya berbentuk abjad, jadi A, B, C, D. Jangan ada yang marah-marah karena teman perwakilan kamu mau yang bilang sesuai abjad bukan angka. Jadi nanti Bapak selesai kamu mengerjakan LKPD ini, Bapak tunjuk kelompok A apa, dia langsung diri dan jawab. Gitu. Oke. A, B, C, D, sampai apa? Terakhir G. Ntar Bapak susah ngacak ya. Bisa dulu G dulu, bisa C dulu, bisa B dulu. Jadi A sampai G. Oke. 15 menit dari sekarang kerjakan soal dari LKPD tersebut. Nggak jauh beda dengan materi kita di lembaga penyelenggaraan negara.
tunjuk yang roknya lagi kelompoknya, jangan bilang aduh lu aja.
pas Bapak panggil langsung dijawab juga langsung aja kamu aja. Jangan. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan.
menit lagi ya. Kamu hanya berdiri, kamu membacakan hasil tugas tersebut. Tapi Bapak minta suaranya yang besar. Oke. Bapak tanya kelompok B. Berdiri. Yang lainnya diam. Oke. Bacain hasilnya. Apa ini Mas? Dengan lembaga penyelenggaraan negara. Gak usah dibaca soalnya, jawabannya aja. Oke, B ditunda. Bapak tanya lagi. Yang B nanti Bapak tanya lagi. Kelompok D. Kelompok D. Oke. Langsung jawabannya aja ya. Sore yang keras.
yang tadi kamu merundingkan satu kelompok? Udah? Gitu doang? Oh, makasih. Oke. Ini dia yang mantap ini. A. Ini dia yang dari tadi Bapak lihat. A. Coba suaranya A sendiri. A. Nah, jangan mukanya pakai ganteng, yang penting mulutnya tuh. Coba A. Coba A. Jawab apa bedanya? Belum ditulis Pak. Berarti kita bareng sama yang B. Siap tadi diulang. G. G. Siapa? Ayo G. Oke, G. Suaranya yang kenceng dong. Suaranya. Pejabat negara dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan kenegaraan dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Kedua, DPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Nomor 3, lembaga yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan fungsinya yaitu mengatur presiden dan wakil presiden. Contoh kegiatan lembaga MPR yaitu yang pertama, menetapkan atau memberikan kebijakan negara dan institusi pemerintah. Yang kedua, membentuk atau memberikan Udah. Lanjut. Itu jawabannya panjang, suaranya ketinggalan. yang kedua, menegakkan dan menyelesaikan negara yaitu Pancasila, yaitu yang mengenai hak keturunan dan kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan sesuai dengan ketentuan. Oke, stop. Stop, suara G. Kecil kali. Ya. Lanjut. F. Semoga suara gede ya. F. Oke, berdiri F. Coba jawab. Oke, hasilnya gimana?
Udah, oke, revisi. Coba baca hasilnya. Gambar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atau kawan-kawan atau anak sekolah sudah menyelesaikan LKPD, dan terima kasih yang sudah membaca. Tapi sebenarnya intinya lembaga penyelenggaraan negara itu hanya ada 3. Satu, eksekutif, yudikatif, legislatif. Legislatif di dalamnya apa aja? Lembaga legislatif di dalamnya ada apa? Ada DPR, ada MPR, ada DPRD dan DPD. Kalau yudikatif, MA, KY, MK. Kalau eksekutif, presiden dan wakil presiden. Di luar lembaga ini ada 2 lembaga lagi, ya. Satu BPK, yang kedua KPK. Oke. Oke. Dari materi ini yang pakai topi, oke, yang pakai topi di ujung, Bapak tanya, apakah kegiatan ini terlaksana di refleksi ini? Terlaksana atau tidak? Terlaksana. Kenapa? Oke, yang pakai baju putih yang di depan, oke. Apakah di samping kelas ini mengikuti dalam kegiatan kelembagaan kenegaraan, baik dari video, PPT, dan yang tadi di dalam kelas, mengikuti semuanya? Mengikuti. Oke. Yang sebelahnya pakai topi. Oke. Kelebihannya apa yang kamu tahu terkait materi penyelenggaraan negara yang hari ini?
yang hasil dari tadi sebenarnya ini buat pembelajaran kamu nanti di kelas 9 atau nanti ketika kamu ini kesimpulan. Kalau kesimpulan mah gampang, kamu tinggal menjabarkan lembaga pendidikan negara itu ada 3: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yudikatifnya itu apa? Nah, itu nggak apa-apa kan sekarang mesti belajar. Nanti SMA atau ini minimal bisa. Oke, sip. Akhirul kalam, tolong rapikan bukunya. Ini kita pulang. Ini nomor. Oh iya, LKPD. Kumpulin dengan dia. Siapa nih? Ya. LKPD yang tadi kumpulin dengan ini. Belum pulang. Oke, rapikan bukunya. Lihat tahu meja nggak ada buku. Sebelum kita pulang, rapikan dulu barisannya atau dirapik dulu, jangan berisik. Jangan ada berisik. Oke. Yang memimpin doa yang kemarin Bapak tunjuk siapa? Doa pulang. Oke. Siapkan. Doa